lagi asik-asik mancing dapat ikan. Selang beberapa lama ada suara langkah kaki yang mendekat ke si Jaya ini, cuy. Tak 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 gitu kan. Jalan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gua bakal nyeritain Jaya nih. Jadi nggak dangkus, nggak ada ilham juga. Pokoknya cuman pure Jaya doang. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlogku juga, kalian bisa lihat di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ngops dulu, kita ritual. Dan jangan lupa nyebat. Dan banyak yang nanya, bang kenapa pakai meja? Sekarang tangan gue biar bisa senderan begini cuy, enak kalau bisa senderan gitu kan. Kalau begini mulu kan pegel gitu kan. Ya gimana ya, ya udahlah begini aja enak. Dan banyak orang juga yang bilang, bang Jaya mulu, Jaya mulu, Jaya mulu gitu kayak. Ada beberapa orang yang bosan, ada beberapa orang yang minta Jaya. Dan memang karena stok ceritanya masih banyak ya, versi dia tuh entah versi ingkusnya pun ada, terus ada versi Jayanya, ada versi ilhamnya, itu banyak banget cuy. Ya memang gue belum bisa ceritain langsung kayak berat gitu, karena kan harus gue tulis dulu, gue tulis ulang, dan harus sesuai dengan bahasa dan gaya cerita gue gitu kan. Jadi ya sudahlah, yang ada aja gitu. Dan lebih banyak yang sukanya sih daripada nggak sukanya. Jadi udah nggak apa-apa, gue ceritain si Jaya aja ya nggak. Dan awalnya ini jadi ada sebuah hajatan atau bisa dibilang kawinan lah ya dari keluarganya si Jaya ini. Dan kondisi dari rumahnya itu lumayan cukup jauh cuy. Ya bisa dibilang harus makan 1 hari perjalanan lah kalau ke sana gitu kan. Dan pada saat itu kondisi di dalam rumah atau lagi kumpul-kumpul, ya bukan kumpul keluarga sih, emang udah biasa rutinitas di rumah sehari-hari kayak kita gitu kan. Emaknya tuh bilang, Jai antar emak ya ntar bulan depan, dia bilang kan gitu. Antar kemana sih mak? Itu loh ada saudara yang hajatan nikahan, gak enak kalau nggak datang. Ya elah mah udah gede masih aja diajak-ajak, udah kalian aja gitu kan, orang tua aja, gue mau ngapain ke sono gitu kan. Nggak bingung juga kalau ke sono, punya temen enggak ya, kecuali orang tua ya, paling saudara-saudara gitu pun nggak terlalu dekat kan si Jaya ini. Udah lah mager, dia bilang. Ya elah kalau misalkan lu nggak ikut, ini yang bawa mobil siapa? Berasa punya mobil, kata si Jaya itu kan. Dan ya emaknya tuh bilang, enggak gue nyewa mobil, nanti lu yang bawa gitu kan. Makanya lu harus ikut tuh biar ada yang bawa mobil. Set, gue ikut cuma disuruh jadi supir doang katanya, ada upaya kagak. Udah gampang, di sono kebetulan lagi bakalan musim duren gitu kan. Nanti di sono bisa makan duren sepuasnya. Dibilang Jaya itu kayak kesel kan, kayak punya berasa kebunnya aja gitu. Dan mau nggak mau namanya orang tua gitu kan, ya udah jadi kayak nolak pun tetap ujung-ujungnya akan ikut juga. Ya itulah kebiasaan anak selaku kita jadi anak kan. Kalau orang yang nyuruh aja sat-sat, giliran orang tua yang nyuruh males-malesan, udah biasa gitu. Tapi ya janganlah kayak gitu kan. Singkat ceritanya, sebelum hajat ini kan masih lama lah ya. Dan otomatis kalau kita hadirin nikahan itu biasanya 3 hari atau bahkan ada yang seminggu sebelumnya, sekalian bantu-bantu masak, bantu-bantu yang lainnya lah gitu kan. Singkatnya, Jaya ini berangkat naik mobil 1 hari dan lumayan cukup jauh. Dan parahnya adalah, jadi si desanya ini atau kampungnya ini itu tuh jauh dari peradaban manusia cuy. Bisa dibilang bukan jauh sih, lebih tepatnya akses mobil itu nggak masuk, harus pakai motor lah intinya. Dan mobil itu diparkir di desa orang lain, dan ketika mau masuk ke desa satunya atau ke desa si keluarganya ini, itu dijemput pakai ojek. Dikirain si Jaya mau udah nyampe, dan itu pun kali pertama si Jaya
main ke desa tersebut gitu kan. Singkatnya, lah gua kira mau udah nyampe mak di sini. Kagak, masih jauh tong, dia bilang. Naik motor lagi. Berapa lama naik motor? Nah paling 5 menit 10 menit gitu kan kata emaknya. Singkatnya naik motor kan, di sepanjang perjalanan Jaya tuh kayak ngeliat kiri kanan, shit, ini kampung apa kampung demit gitu kan. Kayak mikir, kiri kanan pohon gede-gede banget, udah begitu suasananya sepi banget, suara tongeret ini yang lain-lainnya ada. Dan mikir dalam hatinya tuh, kok kagak nyampe-nyampe ya, perasaan 5 menit 10 menit, ini udah setengah jam lewat nggak nyampe. Bahkan itu hampir mau 1 jam. Itu baru sampai ke desa berikutnya cuy. Dan ketika sampai itu kan pada pegal-pegal dong, pantat tuh kayak ya elah udah kayak tepos banget gitu. Jalannya kan nggak rata. Dan kebetulan itu bukan kondisi hujan. Kalau kondisinya hujan udah bisa dipastikan itu kayak PR banget menurut si Jaya. Singkatnya udah sampai gitu barulah gerendengan. Mak, lu bilang 5 menit 10 menit, ini hampir mau 1 jam baru nyampe. Soalnya kalau kagak gua bohongin, lu nantinya malah gerendengan mulu. Udahlah, nikmatin aja, dia bilang. Lagian kapan sih, lagian juga lu kan suka naik gunung, sesekali nikmatin suasana alam. Iya gue tahu sih, tapi kan kagak usah bohong begitu juga ke anak, dia bilang. Alah, kayak lu nggak pernah bohong aja, kata emaknya. Udah yuk buruan, gak enak debat di sini. Akhirnya mereka masuklah, ketawa, assalamualaikum, dan alhamdulillah disambut dengan baik dengan keluarganya gitu kan. Karena memang Jaya ini nggak terlalu apa ya, bisa dibilang kenal mah kenal, tapi nggak akrab gimana sih, kayak ngerasa canggung. Dan dia pun bingung, dari kota jauh, mau dugem juga jauh gitu kan, mau nyari warung remang-remang jauh, semua serba jauh. Mana di awal pertama perjalanan masuk desa tersebut nggak ada pemandangan yang bening-bening. Jaya itu kayak cuman hehehe, manggut aja gitu kan. Bahkan sempat disindir, kapan nih Jaya nyusul mau nikah gitu kan. Dan Jaya itu cuma bisa, iya nanti gampang kalau ada calonnya dan sebagainya gitu kan. Karena gabut Jaya ini, mak gua di luar ya, gua mau ngopi-ngopi lah, dia bilang. Ya udah sana di luar. Jaya itu ngerokok, ngopi gitu kan. Dalam hati Jaya itu kayak bilang, ya lah gua ngapain kesini ya, bingung banget. Anak perawan kagak ada, janda kagak ada, yang bening kagak ada, semua isinya peot-peot semua gitu kan. Jaya tuh kayak gerendengan aja. Dia tuh kayak jalan dari teras berikutnya, apa, dari depan rumah ke pelataran gitu, kayak dia tuh ngeliat kiri kanan, ini pohon gede-gede banget ya, ini desa apa coba, zaman udah serba canggih tiba-tiba ada desa terpencil kayak begini. Tapi anehnya rumahnya bagus-bagus cuy, dan bisa dibilang kelihatannya pun desa ini tuh kayak sejahtera gitu kan. Dan orang itu kayak kaya aja gitu, orang punya semua kan. Udah ngeliat sekeliling, tiba-tiba ketemu sama salah satu saudaranya, Jaya ngapain gitu kan, kayak ya tegur sapa biasa lah. Dia bilang, yuk ikut jalan-jalan biar kamu tahu desa ini tuh kayak gimana. Ya karena dia juga gabut kan, akhirnya ikut dia jalan-jalan. Dan ternyata di situ ada sebuah aula atau kayak lapangan gitu cuy. Dan itu nanti akan jadi tempat pernikahannya si saudaranya ini. Bisa dibilang kalau ada hajatan apapun, mereka pasti akan pakai tempat ini. Dan di situ lega gitu kan. Dan hiburannya itu dikasih tahu bahwa ada kayak jaipong atau ya tari-tarian kayak begitulah. Dan dia pun kayak manggut-manggut aja, ya udahlah gitu kan. Gua seneng, gua lihat, kagak seneng ya gua tinggal ngerokok aja. Singkat cerita pulang dari ya keliling-keliling, dia istirahatlah di rumah. Satu hari ini dia nggak melakukan aktivitas apapun, kayak cuman makan tidur gitu aja kan. Besok bangun pagi, ketika bangun pagi ini, Jay mau ikut nggak, dia bilang gitu kan. Nanti sore ikut kemana, kita nyari duren, dia bilang. Lah emang punya kebunnya? Ya nggak punya sih, kebun orang aja, kita mulung duren, nanti juga kebagian jatah kok, dia bilang. Ini maling apa bukan, kata Jaya. Ntar maling lagi, kagak, ini rame-ramean juga kok, dia bilang gitu kan. Ya udah lihat nanti aja, kalau memang ini gue ikut, dia bilang gitu kan. Singkat cerita, sore pun tiba nih cuy. Dan ini udah mulai mau memasuki kayak antara ikut dan enggak kan. Ditanya tuh sama saudaranya, gimana jadi ikut nggak? Kalau ikut ayo nih kita siap-siap. Dan langsung emaknya tuh kayak nyuruh, buruan ikut,
Ntar kalau dapat banyak mah bagi. Jaya itu langsung mengus, bagi kerja, makanya ayo ikut kalau mau duren, digituin kan. Jadi Jaya ini tipikal orang yang suka ngocol, entah sama keluarga, entah sama orang tua, sama temen tuh, pokoknya ngocol banget lah. Tapi bukan berarti gua ngasih tahu atau lu harus kayak gini ke orang tua, enggak. Itu pun harus ada ikatan yang memang nanti takutnya orang tua baper kalau digituin. Itu udah jadi kebiasaan atau tabiat lah ya, dan itu nggak bisa diganggu gugat, dan tiap keluarga itu pasti berbeda lah. Singkatnya, udah setelah ngeledekin emaknya tuh kayak Jaya tuh langsung ya udah ya gue berangkat dah daripada sini, gabut juga kagak ada perawan, peot semua udah kayak emak gua peot gitu kan. Alah, lu mah ngeliatinnya perawan mulu, dia bilang udah sana lu pergi, nih rokok, dia bilang. Dikasih lah kayak jatah buat ngerokok gitu kan, kasih duit, langsung berangkat. Di awal perjalanan ini Jaya tuh masih cuek atau masih nggak peduli juga, nggak ya yang nggak gimana lah, karena Jaya kan pendaki, jadi udah biasa masuk keluar hutan kayak gitu kan. Jalan setengah jam jalan, ketemu satu sungayan yang dimana mereka harus ngelewatin sungayan tersebut. Sungai itu bisa dibilang cukup lebar dan nggak bisa jalan melipir juga, jadi harus mau nggak mau ya turun ke sungai. Dan ketika turun ke sungai ini Jaya sempat kaget dan heran, ikannya banyak cuy, dan kelihatan airnya pun bening karena kondisinya pada saat itu musim kemarau ya. Kelihatan banget, buset, ikan banyak banget ini. Kita sebut aja, kita panggilnya si Abang gitu lah ya, saudaranya tuh. Bang, ini banyak banget sih ikannya di sini. Lah iya Jay, lu kalau gabut juga lu bisa mancing di sini kalau lu mau gitu kan. Tiba-tiba ada yang nimpalin, kalau mau dan berani, dia bilang gitu. Hah? Kalau mau dan berani maksudnya? Udah nggak ada, yuk lanjut lagi. Jaya sempat kepikiran, dan berani apa nih gitu. Pasti ada sesuatu hal yang aneh-aneh gitu kan. Akhirnya mereka nyari duren tuh. Udah ngelewatin sungai itu, ketemulah sebuah kebun yang dimana mereka udah tuh langsung nyari mulung duren gitu kan. Nyari set. Awal-awal ini masih belum ada sesuatu hal yang aneh, dan lumayan juga cuy pada saat itu. Mulung durennya tuh hasil lah, banyak lah gitu kan. Ada yang mereka makan juga puas, terus ada yang dibawa pulang ke rumah masing-masing juga. Singkatnya, ketika udah beres itu nggak ada sesuatu yang aneh, pulang dan 5 durennya gitu kan. Udah sampai rumah nih, buset banyak banget lu Tong. Lah gue mau dikasihnya segini ya, gue mau ambil aja, dia bilang. Ya kalau gitu nanti sebelum pulang lu kesono lagi atau cari duren lagi, lumayan kan buat pulang, dia bilang. Ya lama, kurang kerjaan banget sih, dia bilang. Beli aja pak, beli ya cuman 100 ribu 200 ribuan doang. Sok-sokan banyak duit lu, duit aja gak punya, lu kerja aja belentang-belentung kagak jelas. Ya lama, dia bilang. Ya udah gimana nanti aja lah. Singkat cerita nih cuy, mulailah di hari hajatannya. 1 hari sebelum hari hajatan. 1 hari sebelum hari hajatan ini, orang kan riuh ya, ada yang bantuin ini, bantuin itu. Nah si Jaya karena saking gabutnya, dan dia pun bingung mau ngapain mama semua, dan kerjaan pun udah dipegang semua gitu. Jadi Jaya ini kayak punya spesial, kalau mau bantuin silahkan, nggak pun nggak apa-apa gitu. Sampai akhirnya dia tuh kayak ngambil pancingan dan dia mancing ke sungai yang dimana sebelumnya itu pernah dia lewatin. Dan dia berangkat itu sekitar jam 8 atau jam 9 pagi lah ya. Berangkat, dia mancing sendirian dong. Mancing gitu kan. Baru sekitar 15 menit dia udah dapat ikan, dan ikannya lumayan cukup gede gitu. Buset, dapat ikan nih. Wah, gue betah nih kalau di kampung ini kalau modelan kayak begini gitu kan. Banyak ikannya, sungainya asri, sejuk. Cuman satu, karena nggak ada cewek di sini tuh. Ada sih tapi bini orang, kan nggak mungkin. Kemana ya anak perawan di sini? Masa sih sekalinya ada masih pitik-pitik banget, anak kecil gitu kan. Ya kali gue pacarin tuh bocah gitu. Sambil gerendengan sendiri sambil nungguin ikan. Dan gak lupa nyebat-nyebat cuy rokok. Dan gak lama kedengeran suara kayak orang lagi mandi, kejebur gitu. Gimana sih? Ya pokoknya kayak lagi main air lah pada intinya. Dia itu sempat kayak nengokan, buset, ada orang lagi mandi menggunakan sarung kayak orang mandi di desa tuh gimana sih kalau di sungai gitu, kayak sarungan. Ya itu kayak astagfirullahaladzim. Yang dilihat itu kan aurat cuy, maksudnya ya
orang ada mandi di situ tiba-tiba dia mancing di sini kan kesannya nggak sopan. Ya ngapa itu cewek mandi di situ sih, perasaan tadi kagak ada dah, mana kulitnya putih banget lagi bening gitu kan, cuman kelihatan kan cuman sebahunya aja dong, sebagian itunya aja. Dan dari situ aduh gue nggak enak, nggak gue liatin tapi sayang, yaudahlah gue melipir dulu. Dia melipir lah di sebuah batu yang gede ketutupan gitu kan, dia melipir dan dia nggak ngelihat si gadis tersebut gitu. Jadi dia lanjutin lagi mancing dan sempat penasaran siapa ya, perasaan gue nggak ngelihat dah di desa itu ada cewek secakap itu kan. Masa iya kampung sebelah, lagian emang di sini masih ada kampung ya, ada kali ya, cuman guanya aja yang nggak tahu. Dan ini jadi tempat akses, tempat mandinya warga, beberapa warga gitu kan. Udah amat, ya kali aja ntar lewat sini gitu kan, gue bisa nyapa dan manggil atau kayak kenalan gitu kan. Lagi asik-asik mancing dapet ikan. Selang beberapa lama ada suara langkah kaki yang mendekat ke si Jaya ini cuy. Tak 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 gitu kan, jalan. Dan ternyata yang lewat itu adalah si gadis ini. Dan si gadis itu tuh kayak nyapa, oh ada orang di sini, kakaknya lagi mandi ya di sini, lagi mancing. Dia itu langsung kaget dong dan nengok. Iya kak, kakaknya bisa ngapain ya? Belaga-belaga nggak tahu dong gitu kan. Habis nyuci sama habis mandi gitu, dia bilang tuh. Oh gitu, mau kemana kak? Si cewek tersebut tuh bilang mau pulang nih mas, dia bilang gitu kan. Singkatnya pas lagi asik ngobrol Jaya pun bangun dong begini. Dan gak lama ketika baru bangun baru mau nanya kakaknya tinggal di mana atau namanya siapa kayak gitu kan, ada yang manggil Jaya, teriak-teriak gitu Jaya gitu kan, ada yang teriak. Jaya langsung nengok dong, siapa sih, ganggu aja gitu kan. Ternyata si abang-abang ini yang dimana manggil-manggil nama si Jaya gitu kan. Apaan sih bang, ganggu aja gitu kan. Dan disamperin sama si abangnya, ada apa? Itu minta tolong bantuin, lu malah asik-asikan mancing di sini, gimana dapet ikannya nggak? Dia ikan mendapat, lu ganggu aja bang, gue lagi kenalan juga sama cewek. Dan pas ditengok cewek tersebut nggak ada cuy. Cewek dari mana, dia bilang kan. Lah tadi di sini ada cewek bang, cakep banget, bening banget, dia bilang udah kayak bidadari turun dari gua ada, dia bilang gitu kan. Jai, di sini nggak ada cewek dan lu kenalan di mana? Di sini dia mau jalan pulang kemana? Ya nggak tahu, pokoknya dia ngelewatnya ke sini aja. Ya desa ini tuh adalah desa terakhir dan nggak ada desa lain lagi, mau di dalam hutannya mau di mana pun, ini desa paling pojok lah ya bisa dibilang. Dan nggak mungkin di sini ada cewek cantik. Lah terus yang ketemu sama gue siapa? Lu ngalu kali, lu kebanyakan nonton film biru, dia bilang gitu kan si abangnya tuh. Ya elah bang, beneran gue nyata itu, orang nggak serem, nggak nakutin kok, orang ceweknya jelas banget. Ya udahlah suka-suka lu, kalau tuh cewek kayak ketemu siapa ayo ikut bantuin dulu. Ya udah iya dia bilang. Singkatnya Jaya ini pergilah dari sungai tersebut. Dan ketika pergi kan dia sempat keheran, kayak penasaran, masa sih nggak ada gitu kan. Dan dia itu sempat nengok ke belakang dong karena penasaran. Dan ada perempuan tersebut kayak senyum, tapi memang posisinya udah beda, nggak di dekat yang pas mancing itu, jadi kayak agak jauh dikit, kayak senyum dari jauh lah itu. Dan pas mau manggil tuh bang gitu, kayak ke depan ke saudaranya itu, ternyata si abang itu udah jalan terus. Lah udah duluan lagi. Udah, ntar aja gue ceritain. Jalan tuh, kucuk. Akhirnya di malam itu bantuin lah. Jaya ini bantuin dan selesai bantuin itu kayak ya udah, tinggal nunggu tinggal nunggu pestanya nanti malam gitu kan. Singkat cerita malam pun tiba. Jaya tuh udah lupa dengan kejadian yang sebelumnya atau dari sungai itu, kayak udah terbawa suasana dengan acara hajatan gitu kan. Yang dimana hajatan di situ tuh ya kayak kesenian gitulah, adat budaya dari desa tersebut gitu kan, kayak nari, nyanyi, ya tembang-tembang kayak gitu. Sekitar jam 8 itu acara masih berlangsung. Dan sekitar jam 9 peminat atau pengunjung itu kan udah mulai pulang, nggak kayak di kota gitu kan. Kayak itu terfokus sama satu orang menari atau ya yang joget gitu kan. Dia tuh kayak kok ngeliat mirip wajahnya gitu kan, kayak diperhatiin. Terus memang sih
cantik-cantik gitu kan, diperhatiin terus, bahkan sampai ditepok sama mamanya. Lu kalau ngeliat cewek cakep ya kagak ada habis-habisnya, ngedip apa ngedip kata mamanya tuh kan. Akhirnya mah ganggu aja kan, udah seminggu atau udah lama juga di sini gue kagak ngeliat yang bening-bening, liatnya emak mulu. Capek gue ngeliat lu mulu mak, dia bilang gitu kan. Ya tapi ngedip lah, dosa lu ngeliatin orang begitu kan, kata orang nih mak. Kalau misalnya ngeliat yang sesuatu hal yang menarik itu jangan sampai ngedip. Kalau ngedip nanti dosa. Nyaut aja lu bocah, dia bilang gitu kan. Dah mah mau pulang dulu. Lo kalau masih di sini ya udah hati-hati, jangan ngayap kemana-mana lu. Udah malam juga, gelap kesana sini. Iya mah agak mau ngapain juga, udah malam begini. Singkatnya Jaya tuh masih di situ sampai hajatan atau pestanya udah selesai kan. Setelah selesai kan otomatis beberapa orang itu ada yang beres-beres, ada yang bersih-bersih. Jaya pun niat tuh pengen pulanglah dia. Pas ketika pulang ini ternyata ada satu orang yang manggil, yang dimana si orang tersebut adalah perempuan yang nari pada saat itu. Mas tungguin gitu kan. Akhirnya ya udah ditungguin, terus ditengok karena memang wah ini cewek nggak ada nih, haji mumpung gitu kan. Ya ini sempet nengok kiri kanan. Dia tuh takutnya salah sangka atau bisa dibilang kegeeran gitu kan cuy. Takutnya yang dipanggil ini adalah orang lain. Tapi ternyata memang beneran si Jaya gitu. Singkatnya Jaya ini nungguin dan si orang itu kayak bilang, mas boleh bareng nggak? Kayaknya kita searah kok. Masnya tinggal yang di rumah sana kan, atau keluarga dari si yang punya hajat. Iya bener. Ya udah bareng aja ya, aku takut sendirian, dia bilang gitu. Ya udah ayo siap. Singkatnya jalanlah mereka ini. Kecuk jalan. Ketemu sama jalan percabangan yang dimana harusnya misah kan, dan si ceweknya pun tidak berminat atau tidak minta untuk dianterin. Cuman namanya laki cuy, kesempatan atau haji mumpung. Kak kasihan nih sendirian, udah gimana kalau aku anterin aja. Si cewek ini udah nolak. Udah nggak usah kak, nggak usah gitu kan, nggak apa-apa aku di sini sendiri aja gitu kan. Lagi pula jalannya agak jauh juga. Udah nggak apa-apa dia bilang gitu kan. Udah nggak apa-apa, santai aja, aku berani kok. Berharap Jaya itu jauh nih, otomatis bisa kali nginep gitu kan. Ya akal-akal busuk buaya gimana sih cuy gitu kan. Udah nggak apa-apa, tenang aja gitu kan. Akhirnya karena ada desakan atau paksaan, Jaya ini akhirnya nganterin jalan. Dan yang awalnya itu masih ada rumah-rumah, tiba-tiba masuk ke sebuah kawasan yang dimana itu nggak ada rumah satupun. Bisa dibilang kiri kanan udah termasuk hutan kan cuy. Dan ada sebuah pohon yang dimana kirain Jaya tuh dia tuh mau ngapain gitu kan. Loh mau kemana gitu. Bentar ya tungguin dia bilang. Ternyata dia ngambil sebuah obor atau penjayaan yang dimana di situ di jalan. Jaya itu dalam hati, buset ini desa emang udah kayak zaman baheula banget apa gitu kan, masih pakai obor, nggak ada senter, nggak ada apa. Lah terus nanti gue balik gimana ya? Jaya itu kayak berdoa, kali aja gue disuruh nginep gitu kan lumayan nginep, tapi emak gue nanti khawatir. Udah biarin mama gampang. Nah besok pagi gue subuh langsung pulang lah ya gitu kan. Singkatnya mereka jalan ngobrol-ngobrol, dan Jaya masih belum sempat nanya namanya, dan sampai akhirnya nanya lah, mbaknya namanya siapa ya, dari tadi kita belum kenalan. Akhirnya si cewek ini tuh kayak ngenalin diri, sebut aja dia tuh memperkenalkan diri, namanya tuh Mawar cuy gitu. Nama saya Mawar. Oh kenalin, nama saya Jaya gitu kan, saya dari ibu kota atau dari Jakarta gitu. Oh iya salah kenal ya, ini beneran nggak apa-apa dianterin? Iya nggak apa-apa, dia bilang gitu kan. Dan sampai akhirnya ketika jalan itu dia ketemu sama sebuah sungai ya. Jaya tuh ketika itu apa ya, suara apa? Oh itu suara air sungai, kata si ceweknya tuh, kata si Mawar. Oh air sungai. Oh kayak tiba-tiba ke sungai gitu. Nggak ada tuh pikiran aneh-aneh, wah takut demi gitu. Namanya lagi sama cewek cakep cuy, rasa takut juga hilang-hilang aja gitu kan. Sampai akhirnya ketika mereka sampai sungayan, hati-hati mas, kita nyebrang ya, jangan sampai kepleset gitu. Dan sungainya ini beda ya, beda yang pas di awal mereka
si Jaya ini mancing, jalurnya beda gitu kan. Oh iya siap kak, siap. Jaya ini langsung jalan di sungayan itu. Dan setelah lewat dari sungai itu ada sebuah rumah yang dimana nggak jauh banget lah dari sungai itu, nggak jauh banget dari sungai itu ada sebuah rumah, bukan gubuk sih, rumah panggung terbuat dari papan semua cuy di situ. Itu mas rumah saya, ayo mari mampir dulu. Waduh, nggak apa-apa nih mampir gitu, saya langsung pulang aja. Nggak apa-apa. Si Mawar ini sambil narik tangannya, nggak bisa, ayo nggak apa-apa mampir aja. Set, akhirnya dibawalah gitu kan. Dalam hati Jaya mah ya seneng-seneng aja cuy, dibawa masuk ke rumah cewek gitu kan. Nah, alhamdulillah gitu kan. Singkatnya masuklah ke rumah itu dan ternyata cuy, di rumah itu nggak ada siapapun. Bisa dibilang Jaya tuh masih belum punya pikiran kalau yang tinggal di situ cuman si Mawar doang gitu. Loh pada kemana, udah pada istirahat kah? Si Mawar itu cuman senyum-senyum dan dia, bentar ya aku ngambilin minum dulu. Ngambil minum, masuk ke dapur dan dikasih lah. Setelah itu tuh langsung dikasih, ini minum mas. Dan kondisi si gelas atau si cangkirnya pun itu masih tradisional cuy, bukan dari gelas atau bukan dari plastik. Itu masih kayak dari batok, dari bambu kayak gitu kan. Jadi udah pikir buset, dalam hati itu antik juga nih gelas, boleh nih buat souvenir gue pulang gitu kan. Dan dari situ Jaya minum kan, diminum ya neng. Ya minum aja, diminum, lak gitu. Aduh, di sini nih sama siapa gitu, atau Mawar tuh tinggal sama siapa? Kebetulan saya di sini sebatang kara atau tinggal sendiri. Tak, Jaya tuh kayak mikir, anjir, apakah ini rezeki? Apakah ini apa gitu kan, kayak dalam hati seneng, dalam hati ada rasa was-was dan khawatir cuy. Kok bisa-bisanya tinggal di tengah hutan sendirian di samping sungai gitu kan? Punya sih feeling atau firasat jelek gitu kan, kayak gimana ya? Nah ya udahlah bodo amat. Dan setelah minum itu akhirnya mereka ngobrol panjang dan nggak terlalu membahas tentang masalah keluarganya, karena ya takutnya itu kan sensitif, keluarganya udah meninggal atau gimana. Akhirnya mereka ngobrol ngalir ngidur doang tuh gitu. Sampai akhirnya Jaya ini minta pamitan untuk pulang. Aku pamitan pulang aja ya Mawar, dia bilang gitu kan. Loh kenapa pulang, kenapa nggak nginep aja gitu kan. Aduh Jaya tuh pengen sih cuy gitu, cuman mikir lagi sih Jaya nih, kalau gua nginep gimana, tapi kalau nggak ini rezeki, ya namanya juga akal-akal sesat gitu kan. Aduh nggak usah deh, kita pulang aja. Dan lu tahu tiba-tiba di luar dari rumah itu mendadak hujan cuy, gitu kan. Baru mau buka pintu kayak udah diizinin, tapi tuh kan hujan, mendingan nginep aja, dia bilang, daripada nanti kebasahan jauh loh gitu kan. Singkatnya nih cuy, singkatnya Jaya pun akhirnya menerima lah tawaran tersebut gara-gara ya memang hujan kan. Ya udah deh, ya udah kalau kayak gitu, kalau memang boleh nginap dan saya tidur di tengah rumah aja, dia bilang gitu kan. Nggak usah tidur di sana aja, atau bisa dibilang tidur di kamar aja. Aduh jangan deh kalau tidur di kamar gitu kan, apalagi kita bukan murim gitu kan. Udah nggak apa-apa kok, lagian emang kita mau ngapain juga, nggak akan ngapa-ngapain juga kan gitu, cuman buat istirahat, nggak apa-apa, di sana ada selimut, ada bantal, kasur empuk dan sebagainya gitu. Dalam hati Jaya, iya sih kagak ngapa-ngapain lah, namanya setan dalam hati, nggak ada yang tahu. Bisa-bisanya ya dari desa polos ini, coba kalau di kota, wah udah ribet nih. Udah nggak apa-apa, saya di sini aja, saya minta bantal aja satu, kata Jaya itu. Nggak apa-apa, saya istirahat di sini juga, kalau memang ada sarung atau samping gitu kan, pakai itu aja cukup kok, dia bilang, lagian juga di sini nggak terlalu dingin. Singkatnya nih cuy, akhirnya dikasih lah, dan si cewek itu nggak bisa maksa kan. Set. Dan si cewek ini pun pamitan untuk, mas aku istirahat dulu ya, dia bilang. Ya udah istirahat masuk ke dalam, dan itu tuh bukan ditutup pakai pintu, jadi kayak hording atau ya hording gitulah. Ya itu rebahan di tengah rumah. Dalam hatinya mikir, anjir, ini antara rezeki apa bukan? Apakah jodoh gue di kampung ini, di desa ini, cakep banget lagi ceweknya. Dalam hati, set ini gue kalau gelap mata udah gue gepek tuh cewek gitu kan. Untung gue masih, iman gue masih kuat tingkat aja ya. Aduh tapi gimana cuy, namanya nafsu dalam hati itu bergejolak. Bahkan itu bikin Jaya ini gak bisa istirahat atau tidur, selalu kepikiran. Dan singkatnya Jaya ini coba meremin mata kan.
Ketika meremin mata, ada suara yang dimana itu manggil-manggil nama Jaya. Mas Jaya, Mas Jaya. Jaya langsung melotot dong, dan suaranya pun gak asing bahwa itu adalah suara si Mawar gitu kan. Didengerin dulu nih Mas Jaya tuh kayak, Mawar manggil-manggil nama gue, Mas Jaya gitu kan. Mas, itu tuh panggilan mungkin bisa dibilang sekitar 4-5 kali. Barulah Jaya ini kayak nembalin atau nyautin panggilan tersebut. Ya Mawar, kenapa? Mas bisa masuk sebentar nggak? Tolongin. Jaya tuh kayak, aduh apa sih ini gue kayak digoda, kayak aduh gimana kalau Mawarnya aja yang keluar gitu kan, di luar aja gitu. Nggak bisa, atau kayak disuruh lah, udah nggak apa-apa kok, masuk aja ke dalam gitu kan. Jaya itu kayak bingung kan, anjir di luar apa di dalam nih. Buat kalian mikirnya nggak usah aneh-aneh nih, di luar apa di dalam, maksudnya masuk ke kamar apa nggak usah gitu kan. Aduh di luar apa di dalam ya. Elah Mas, ayo Mas tolongin, dia bilang gitu kan. Cepetan tolongin, aku kesusahan nih. Aduh Jaya tuh udah garuk-garuk kepala nih. Ya udah bentar. Jaya baru di depan pintunya, di depan hording, saya mikir, masuk enggak. Kalau nggak masuk bingung, kalau masuk juga gue udah disuruh. Dan nggak lama itu ada sebuah tangan yang dimana narik tangan si Jaya. Ditarik dong. Dan kondisi di kamar itu gelap banget cuy, bener-bener gelap, nggak terang. Kalau di depan atau di tengah rumah itu memang agak terang, tapi lampunya tuh kayak lampu redup dan nggak kelihatan jelas banget lah gitu kan. Kamarnya kenapa gitu kan, tiba-tiba ditarik aja. Ini Mas, apa garukin, kayak garukin punggung gitu. Ya lah cuman garukin aja, keset-keset ke tembok kek, kayu kek dalam hati saya. Ya itu akhirnya mau nggak mau kan kayak ngegarukin gitu. Nah ya itu Mas yang gatal gitu kan, digarukin. Udah digarukin, udah gatalnya. Iya udah makasih ya, akhirnya keluar lagi kan. Ya udah aku keluar lagi ya. Iya makasih ya. Ya udah Mas, selamat istirahat gitu. Keluar lagi. Aduh, ada kesempatan tuh padahal ya. Tapi ya udahlah. Enggak boleh dia bilang dosa gitu kan. Udah aku coba tidur. Ya, mau kata tidur juga tetap aja cuy. Pikiran yang barusan masuk ke kamar itu udah kemana-mana, udah ngalir, udah ngidul, udah ke atas, udah ke bawah, pokoknya udah melayang kemana-mana. Apalagi di pikiran si Jaya ini otaknya udah si cewek tersebut gitu kan, kayak coba tidur, merem-merem ayam cuy. Baru 5 menit lagi dia tuh memang nggak bisa tidur gara-gara dipanggil ke dalam kan. Ada yang manggil lagi, dan suara ini itu lagi-lagi si Mawar. Yang kali ini Mawar itu benar-benar kayak ngegoda si Jaya, yang dimana, Mas Jaya sini masuk, aku dingin, dia bilang gitu kan. Ketika ada suatu omongan yang aku dingin gitu kan, Jaya itu langsung diem dan ngelamun. Lah terus apa gitu, ketika dingin tuh gue selimut gitu kan. Walaupun Jaya ini udah tahu otak arahnya itu akan kemana gitu. Aduh jangan sampai ngapa-ngapain gitu kan. Gak mau nih perjaka gue ternodai dengan gadis desa. Kalau mau kita nikah aja deh gitu kan. Jangan sampai kayak begini-begini lah, Jaya bilang tuh gitu. Sampai akhirnya cuy, si Mawar ini seolah kayak ngegoda terus dengan suara yang lucu-lucu gimana gitu kan. Dan Jaya tuh kayak terhipnotis dan seolah mau. Jadi ya udah iya, aku masuk ke kamar ya. Dan sekarang itu baru sampai di depan atau di hordengnya lagi kan, Jaya tuh baru masuk. Dia tuh sempat mikir dulu sebenarnya. Dia tuh kayak, gimana sih kalau ya orang gelisah. Dan akhirnya karena memang dipanggil terus, tapi kali ini nggak ditarik. Dia tuh kayak coba buka hordengnya. Kalau awal kan ditarik nggak tahu dong. Dia tuh kayak ngebuka begini, otomatis kelihatan dong. Dan ada sebuah cahaya yang masuk ke kamar itu. Dan ternyata di dalam kamar itu adalah, dan ceritanya selesai. Dan gue bakal lanjutin di part 2-nya. Pokoknya buat kalian yang penasaran, kalian wajib tungguin sampai part 2-nya ya. Ya bikin ngeselin dikit gak apa-apa lah. Nggak mau gue yang lama-lama ngebusa nih. Nih udah ngebusa bibir gue. Udah ya, capek. Thank you yang udah nonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.